Ya, halo saudara-saudara. Perkenalkan, saya Faris Satya Wibisana dari tim KKN Temu Teman Ternate akan menjelaskan tentang Google Classroom hari ini. Jadi, seperti yang bisa dilihat di layar, inilah tampilan ketika kita membuka Google Classroom. Di sini ada dua kelas yang sudah terdaftar atas akun saya. Nah, untuk bergabung dengan kelas baru, tekan tombol plus yang ada di kanan atas. Lalu ada join class, itu artinya bergabung dengan kelas baru. Ketika dipencet, di sini ada menu untuk memastikan kita login dengan akun terkait, lalu kita tinggal menginputkan kode kelas yang diberikan oleh guru. Ini adalah menu untuk bergabung ke dalam kelas baru. Sementara kita juga bisa membuat kelas baru dengan menekan tombol yang sama, yaitu tombol plus, lalu pilih menu yang kedua yaitu create class. Di sini kita mesti menginputkan nama kelas, misalnya contoh nama kelas, sectionnya contoh, subjeknya contoh, roomnya contoh. Kita anggap saja seperti itu. Kita create, lalu ditunggu sebentar. Nah, ketika sudah, nanti ada seperti ini. Nanti di sini ada kode kelas yang di bagian atas. Inilah yang kita harus copy untuk agar supaya murid-murid bisa bergabung dengan kelas ini. Uh, Lalu selanjutnya saya akan mencontohkan menu-menu lain melalui kelas yang sudah ada. Saya contohkan dengan kelas web programming milik saya ini. Nah, di sini di Google Classroom ini ada tiga bagian utama. Ada stream, ada classwork, ada people. Stream itu adalah menu di mana seperti papan papan di dalam papan pengumuman di dalam sekolah, di mana papan ini papan ini berisi dengan kegiatan-kegiatan atau apapun yang ditempelkan di papan tersebut dan sudah terurut berdasarkan waktu. Kita bisa dilihat ini adalah yang terbaru di mana diposting tanggal 16 Desember 2019, dan jika kita scroll ke bawah dia akan makin lama seperti ini, 19 Agustus 2019. Nah, di bagian stream ini kita bisa juga melihat tugas-tugas yang akan datang. Di bagian menu di kiri ini tulisannya upcoming, karena kebetulan ini kelas yang sudah lewat, jadi tidak ada tugas yang akan datang. Untuk melihat detail dari tugas, kita juga bisa melihat, misalnya ini bagian ini adalah tugas. Kita tahu dari ada tulisan assignment di tulisannya. Ketika kita pencet, kita bisa melihat nama tugasnya, siapa yang memberi tugas, siapa yang memberi tugas. Di sini Igede Mujidatna, tanggal memberi tugas 19 November, dan deadline-nya 25 November, dan deskripsi tugasnya. Dan untuk mengupload tugasnya, bisa dipencet add or create ini, lalu tinggal upload saja. Misalnya file di sini untuk mengupload, lalu pilih filenya, misalnya ini, tunggu diupload saja. Nah, ini kalau misalnya mau kita submit, tinggal pencet turn in, tapi karena ini kelas saya, maka tidak bisa. Nah, ini karena saya belum mengerjakan tugas ini, tulisannya missing. Lalu di sini juga bisa dilihat, di sini ada materi-materi yang diupload oleh guru yang bertanggung jawab terhadap kelas ini, dan semacam info-info yang sekiranya info-info yang terdapat di kelas ini. Lalu bagian kedua adalah classwork. Classwork ini artinya adalah pekerjaan kelas atau tugas, hal-hal kerjaan yang berhubungan dengan kelas tersebut. Di sini
kita bisa melihat assignment, tugas-tugas atau dalam bahasa Inggrisnya assignment yang ada di kelas ini. Misalnya ini ada HTML, CSS, tokenization, input validation, dan lain-lain. Nah, jika warna abu-abu seperti ini berarti sudah dikumpulkan dan dinilai. Sementara kalau warna biru seperti ini berarti belum dikumpulkan. Nah, semua bagian ini juga sudah terurut berdasarkan waktu, sehingga yang paling bawah adalah yang paling lama. Kita bisa lihat di sini 8 September 2019, sementara yang paling atas adalah yang paling baru di mana 25 November 2019. Nah, di bagian Classroom ini juga ada Google Calendar di mana nanti dia akan mensinkronisasikan deadline atau apapun yang berhubungan dengan kelas tersebut ke dalam Google Calendar Anda. Lalu juga ada Class Drive Folder, di mana di sini adalah sebuah penyimpanan terhadap tugas-tugas yang pernah dikumpulkan. Misalnya ini adalah tugas yang pernah saya kumpulkan. Jadi semua bisa terlihat di sini. Lalu yang terakhir dalam Google Classroom ini adalah menu People. Menu People adalah menu di mana kita bisa melihat orang-orang yang tergabung di dalam kelas ini. Misalnya ini ada dua bagian, di mana teacher yang berartikan guru dan classmate yang berartikan teman-teman kelas. Nah, di sini ada 3 teacher dan di sini ada tombol surat. Kita bisa mengemail langsung ke orang bersangkutan terhadap email yang didaftarkan, dan juga di kelas. Di sini juga ada jumlah murid yang terdaftar di kelas tersebut. Di sini ada 38. Selanjutnya saya akan ada satu bagian yang tidak ada di menu murid dan hanya ada di menu kelas, yaitu bagian grades. Bagian grades di sini adalah bagian di mana kita akan menilai orang-orang yang ada di kelas ini. Tapi karena ini hanya contoh kelas, jadi belum ada muridnya. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang Google Classroom. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.